Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah ada penjelasan lagi tentang hidrolisis garam. Kalau kemarin kita sudah mencontohkan apa saja jenis garam-garaman yang sudah terhidrolisis dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang berperan sebagai pengawet makanan, ada yang berperan sebagai gips pada saat terjadinya orang kecelakaan. Ada juga sebagai pengawet daging dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, dalam hidrolisis garam ini, kalian harus memahami dan mengetahui jenis-jenis dari asam kuat dan juga basa kuat di sini. Kemarin sudah contohkan, ada beberapa jenis asam kuat, yaitu meliputi dari H2SO4 dan HClO4. Ini pada umumnya hanya ini saja. Oke, selanjutnya untuk basa kuat itu termasuk dari golongan 1A dan juga 2A, kecuali pada golongan 1A ini hidrogen. Hidrogen tidak termasuk ya, karena hidrogen adalah gas seperti itu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Misal pada golongan 1A, ini Li. Karena dia basa, ditambahkan dengan OH, yaitu LiOH. Seperti halnya dengan Mg. Mg ini adalah golongan 2A. Ketika dia bereaksi dengan basa, maka MgOH 2 kali seperti itu. Nah, di sini karena asam kuat itu lambangnya adalah H+. H+ di sini ya. Nah, maka muatan masing-masing ini adalah SO-nya menjadi SO4- dan juga ClO-nya menjadi ClO4-. Karena apa? Karena ion plusnya sudah ada di H. Sini ya. Sudah ada contohnya di video kemarin. Oke, lanjut. Seperti itu juga dengan basa. Kalau basa itu lambangnya OH- ya. OH- karena dia muatannya negatif, otomatis muatan yang lainnya ini pasti akan bersifat positif ya. Li+, Na+, K+, Rb+, dan Ba+, seperti itu. Nah, lanjut ya. Di hidrolisis ini merupakan reaksi ion lemah dari garam dengan air. Ini kemarin kan Miss jelasin hidrolisis. Hidro itu air, lisis adalah proses pemecahan. Jadi di sini adalah proses pemecahan garam dengan air seperti itu. Jadi terdapat senyawa garam yang didapatkan dari proses hidrolisis. Proses hidrolisis ini meliputi reaksi asam direaksikan dengan basa menghasilkan garam hidrolisis. Nah, di sini dia terbagi menjadi 3. Ada senyawanya yang terhidrolisis sebagian, terhidrolisis total, dan tidak terhidrolisis. Ingat di sini. Di sini hidrolisis garam reaksi ion lemah. Ingat ya. Di sini ada kata lemah, berarti yang garis bawahi yaitu lemah. Nah, jadi di sini yang terhidrolisis itu cukup ion-ion yang bersifat lemah. Misal nanti ada reaksi asam kuat dengan basa lemah. Jadi yang terionisasi itu adalah ion basa lemahnya. Nah, seperti contohnya seperti ini. Yang terionisasi sebagian. Nah, kalau untuk asam nih, kan ada garam itu yang bersifat asam, garam yang bersifat basa tergantung kekuatan dari asam atau basanya. Ini contohnya kalau yang asam ya. Garam yang bersifat asam. Nih ada reaksi garam dari asam kuat dan juga basa lemah. Nih, cek dulu di sini. Karena di sini yang paling dominan asam kuat, maka garam di sini bersifat asam. Ya, karena basanya bersifat lemah. Oke, lanjut bagaimana ionisasinya? Nah, kalau ionisasinya cek di sini tadi. Ini kan ion lemah, jadi yang terionisasi cukup yang lemah-lemahnya aja. Oke, lanjut ya. Misalnya ada senyawa garam yaitu NH4Cl. Nih, kita belum ionisasikan. N4Cl ini biasanya didapatkan dari apa? Kita cek dulu di sini. Ya, makanya itu kata Miss tadi harus tahu apa itu asam dan basa kuat ya. Cek di sini NH4Cl. Kalian bagi 2 dulu nih dari NH4 dan Cl. Kalian cek di sini. Cl ada nggak di situ atau HCl atau ClOH? Nah, yang ada hanya HCl dan tergolong di asam kuat. Berarti ini Cl yaitu HCl ya, dari HCl, dan juga NH4 adalah basa dari NH4OH. Cl ini berarti dia basa asam kuat ya, karena HCl tergolong ke asam kuat. Berasal dari HCl yang terion total.
Nah, sedangkan yang NH4+ ini pasti basa. Karena apa? Basa memang lambangnya negatif, tapi kalau ionnya dibagi diuraikan, maka ion-ion ini bersifat positif. Nih, NH4+, basa lemah yang terionisasi sebagian. Nih maksudnya seperti apa? Seperti ini. Ini ada senyawa NH4+, direaksikan dengan air. Ingat ya tadi, kalau yang ion lemah dia akan mudah terionisasi dengan air. Ini lemah nih, basa lemah. Diionkan dengan air dia menghasilkan NH4OH- ditambah H+. Nah, dia menghasilkan H+ di sini. NH4- ini ya. NH4OH-. Nah, sedangkan yang Cl di sini, Cl ini kan dari HCl. HCl itu dari asam kuat. Nah, karena ini bukan tergolong ion lemah, dapat dikatakan ion kuat, pada saat dia direaksikan dengan air, dia tidak akan terionisasi karena telah terion sempurna sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, ingat, jadi di sini kalau yang lemah saja dia yang terionisasi, sedangkan kalau yang kuat dia tidak terionisasi karena dia sudah duluan terionisasi secara sempurna. Nah, kalau untuk sifatnya itu ketika garam kuat, asam kuat direaksikan dengan basa lemah, kalian cek di sini yang mana yang komponennya yang kuat, yang lebih dominan. Di sini kan asam nih, yang kuat. Berarti garamnya bersifat asam. Seperti itu. Kalau sifatnya cek dari asam atau basanya yang kuat, maka dia akan bersifat seperti itu, yang kuat. Kalau yang terhidrolisis, dia cek yang mana yang lemah. Kalau yang lemah dia mampu terionisasi. Yang kuat dia enggak terionisasi, seperti itu. Maka dikatakan ini adalah hidrolisis sebagian, karena sebagian reaksinya saja yang dapat terionisasi. Ini lanjut nih, contoh yang basah, garam bersifat basah. Kalau garam bersifat basah, berarti yang lebih dominan adalah basanya. Berarti basa kuat di sini. Kita cek di sini. Nah, ini contohnya ada basa kuat dan juga asam lemah. Nih, ada CH3COONa. Kita bagi dulu di sini, cari. Nah, kira-kira yang Na atau CH3CO ini bersifat asam kuat atau basa kuat? Seperti itu. Cek dulu di sini. Nah, di sini kira-kira yang ada Na itu apa? Nah, yang Na itu basa kuat. NaOH. Seperti itu ya. Jadi kita bagi di sini. Na karena dia basa berarti ionnya akan menjadi positif. Na+. Nah, karena sudah ada positif, jadi yang CH ini ikut aja CH3COO- karena ini udah positif. Dan juga ini terbukti adalah asam lemah. Ya, seperti itu. Nah, ingat di sini tadi konsepnya. Kalau yang lemah dia terionisasi seperti ini, nih lemah. Dia terionisasi dengan air menghasilkan CH3COOH+. Nah, di sini H+ adalah asam ya. Dan juga basa OH-. Nah, sedangkan yang kuat Na+-nya dia tidak terionisasi. Nah, tapi sifatnya dikarenakan basa ini lebih dominan ke kuat, berarti sifatnya adalah basa. Lanjut yang hidrolisis total. Kalau yang total dia terionisasi kedua-duanya. Kalau dia terionisasi kedua-duanya berarti dia terdiri dari yang sama-sama lemah, yaitu garam dari asam lemah dan juga basa lemah. Contohnya seperti apa? Ini CH3COO NH4 terdiri dari CH3COO- dan juga NH4+. Nih ya. CH3CO ini adalah asam lemah dan NH4 ini juga adalah basa lemah. Ketika diionisasikan mereka kedua-duanya terionisasi nih karena sama-sama lemah. Diionisasikan dengan air. Nih. Sifatnya berdasarkan dengan komponen. Nah, lanjut tadi karena sama-sama lemah ya. Karena asamnya juga lemah dan basanya juga lemah. Kalian cek dulu nilai Ka atau Kb-nya. Ka ini asam, B ini konsentrasi basa. Ya, seperti itu. Kalau Ka ini kan lebih besar Ka daripada Kb, maka dia bersifat asam, sama konsepnya seperti yang tadi. Kalau dia lebih dominan Kb, ini kan lebih besar Kb dibanding Ka, maka dia bersifat basa. Tapi kalau kedua-duanya nilainya sama, besarnya sama, maka dia bersifat netral. Ya, di sini kalau netral itu pH-nya 7. Nah, lanjut di sini ada lagi tadi yang tadi terhidrolisis secara total. Nah, di sini tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis berarti dia bersifat dari asam kuat dan juga basa kuat. Garam terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya seperti apa? NaCl. Nah, NaCl ini garam yang ada di rumah kalian. Garam dapur, natrium klorida. Terdiri dari Na+ dan Cl-. Nah, karena dia sudah terionisasi secara sempurna,
Nah, sehingga dia tidak dapat bereaksi dengan air. Jadi pada saat direaksikan, kalau sama-sama kuat, dia tidak bisa direaksikan atau tidak bisa diionisasikan. Stop sampai sini, dia tidak terhidrolisis. Maka dari itu pH-nya sama dengan 7 atau netral, seperti garam yang ada di rumah kalian yang dikonsumsi. Oke, nanti ada video lanjutan untuk menghitung pH dari garam bersifat asam dan juga garam bersifat basah. Thank you.